Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita muliakan, narasumber kita hari ini telah bersama-sama kita di dalam buku ini, dan yang kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, baik panitia maupun pengurus di umumnya kita yang telah berhadir dalam semua. Dalam suasana segar, kita lanjutkan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ditanya insyaallah akan kita sampaikan. Karena kalau tadi moderator yang pertama katanya tak kenal maka tak sayang, tapi saya tidak semua saya dengan partai ini. Dan singkatnya karena waktu kita sangat singkat, tapi kita percayalah apa nanti sudah jemput salah apa. Nama lengkap beliau Kiai Haji Rahmat Atiqi. Panggilannya boleh Atiqi atau Ki, boleh saja ya Pak Kiai. Kemudian dapat tanggal lahir tahun 15 bulan Juli 1770, masih muda banget. Kelamin laki-laki tentunya. Alamat RT 05 Unit Batang 1 Sumai. Nomor HP 0812 7600 1156. Mudah dihubungi. Agama dan juga pernikahan Islam. Status pernikahan sudah menikah. Nama istrinya Misrohul Huram. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD tamat tahun 1980. Kemudian sanawiyah 1983. Kemudian aliyah 1986. Dan S1-nya tahun 1995. S2-nya tahun 1992. Dan pengalaman organisasi Sumai pengurus NU dari 2013 sampai 2020. Kemudian menjadi komisi fatwa MUI Kota Dumai dari 2016 sampai 2020. Sedangkan pengalaman kerja beliau mengajar pada Darul Quran Selangor tahun 1996 sampai 97. Selanjutnya mengajar pada Darul Hidayatul Islam Malaysia dari tahun 1987 sampai 1999, dan menjadi dosen pada Darul Hikmah Selangor Malaysia sampai tahun 2000. Untuk berkas rekamnya boleh saja nanti langsung berjumpa dengan narasumber. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita ambil rekam untuk sesi yang kedua ini membacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kita serahkan sepenuhnya waktu yang kurang 35 menit untuk penyampaian sekitar 20 menit, dan sisanya nanti akan kita buat diskusi dan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Segenap pengurus MUI yang hadir yang dimuliakan Allah, para ulama kami, sesepuh kami yang datang, Buya Salahuddin, terima kasih yang telah mendampingi saya tentang ini kemana-mana.
hasil zakat atau digaji dari luar. Misalnya kalau dulu namanya baitul mal. Jadi tidak harus ambil itu diambilkan dari zakat karena ada tempat masuk ke katasan belajar ini kan kadang-kadang jauh. Di Pulau Alit pendapatnya cuma 1 juta. Kalau ada ambilnya nanti kan jadi masalah. Oke. Kemudian di Indonesia sesuai dengan arahan dari pengurus MUI, apa metode MUI di Indonesia? Begini, di Indonesia ini tidak lari dari 3 organisasi. Makanya Wisbah ketika ditanya, Gus, kalau sampai mau ikut organisasi apa? Ya dua, kalau nggak itu yang Muhammadiyah itu yang besar. Kalau FPI ini anak langsungnya, anak lakinya artinya begini, bagaimana cara MUI membuat fatwa, kemudian nanti bagaimana NU mengambil istimbat hukum, itu juga Muhammadiyah. Ternyata memang di Indonesia ini pertama, saya ambil tahun yang berdiri, itu Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih condong kepada namanya majelis tarjih. Jadi membalikan mereka pendapat mana yang lebih kuat, itu Muhammadiyah. Sama, kembalinya ke Quran, hadis, kemudian Muhammadiyah agak sedikit kurang mengambil pendapatnya mazhab. Tapi saya tengok di majelis tarjihnya, ujung-ujungnya sama, ikut pendapat imam ini juga tidak sama juga akhirnya. Kalau NU simpel, NU paling simpel ya bagi kami. Anda jangan berfatwa sendiri, cari kitab. Oke, sekarang masalah apa? Orang jadi imam itu sebaiknya yang bagaimana? Gak usah lah cari soalnya hadisnya, cari di kitab adat. Mana sebaiknya yang jadi imam, mana yang sebaiknya jadi hakim. Tadi ada dari Pak Adinda saya Pak Diki bukan masalah khotib. Apakah sebaiknya khotib jadi imam, apakah imam jadi khotib? Udah gak usah mengikuti hadis, baca kitab adat. Mana yang baik? Imam jadi khotib jadi imam, apa nanti imam dari pihak masjid? Tidak usah nyuruh adat, kita gerakan semua. Kemudian artinya NU tidak mau bahwa kami punya mujtahid. Ya. Quran oke. 3 tafsirnya siapa? Dari mulai tafsir Muhammad, tafsirnya kemudian di periode awal, tafsirnya Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya Imam Al-Qurtubi, kemudian tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Imam Suyuti, terus. Oke, ambil Anda berbicara masalah tafsir, bacanya tafsir dan disadarkan dengan tafsir itu insya Allah sudah ada. Jadi jangan suka-suka pendapat aku begini, sudah ada lah, yang lalu sudah ada. Tinggal kita mau baca atau tidak. Sekarang masalah fikih, NU simple, Quran hadis ada. Mau hukum apa coba? Mau hukum apa? Corona sudah dijawab. Mau hukum apa? Mau hukum bagaimana ada orang nikah sebelum nikah kecelakaan? Bagaimana itu hukumnya? Apakah perlu dinikahi? Kalau nikah siapa yang nikahi? Apakah yang menzinai? Bagaimana kalau yang nikahnya orang lain? Gak usah langsung punya Quran hadis, fikih sudah menjawab. Oleh sebab itu, cuma bedanya sekarang MUI itu kan pengurusnya cuma ada 2. Kalau tidak dari Muhammadiyah dari tidak ada sama. Artinya istilahnya itu sama. Oleh sebab itu saya berharap baik itu pengurus masjid, organisasi-organisasi yang ada di Dumai, yang NU, yang Muhammadiyah, mungkin dari PMD, dari FDI, kemudian apapun organisasinya, kami MUI yang diketuai oleh Abangda kita, Dr. Andes Haji
Zakaria. Kebetulan sekjen umumnya Pak Diki, Yamane Pak Diki, dan Pak Biaslan Pak Romi Pasla dan yang lain. Dan kami kemudian di Komisi Fatwa diamanai. Kami tidak pernah meminta, kami diamanai oleh Pak Ketua untuk mengetuai di Komisi Fatwa yang terdiri dari Ustaz Pandaikan Hasibuan, LC Abdul Qadir Nasution LC, kemudian Samsudin LC, Pak Najamuddin PCU, Pak Subhan, ada 10 orang. Sebenarnya kami mau menyampaikan bahwa kalau ada masalah hukum, baik itu di NU, Muhammadiyah, PMD, dan organisasi yang lain, apa salahnya karena kami MUI Jume diamanah oleh MUI Pusat, Pekanbaru diamanah oleh MUI Pusat diamanai oleh Menteri Agama. Menteri Agama dilantik mau tidak mau itulah presiden kita. Jadi kami kurang-kurangnya mewakili masalah hukum yang memang legalnya sudah diambil oleh pihak pemerintah. Contoh, masalah amil. Saya diri baru menyidang masalah amil. Yang satu amilnya sah karena yang lantik bukan imam. Kata yang satu, selama ini pun amilnya dari pengurus masjid. Oke, setelah itu amil itu apakah perlu mengambil dari bagian zakat? Itu kan perlu dibicarakan. Tapi alhamdulillah semula-mulanya kemarin sudah selesai. Artinya nanti dari kawan-kawan kita di berbagai macam kota kita kumpul kemudian jadi hukumnya menyatu. Sekarang masalah yang problemnya Pak Ketua, ini kan masalah imamah. Memang dalam hukum fikih sebaiknya imam itu dalam Islami akro yang bacanya baik. Tetapi kata Imam Syafi'i begitu, maksudnya bacanya baik itu di situ menguasai bacaan juga menguasai hukum bacaan. Artinya termasuk fikih, maka dia berhak menjadi. Nah, jadi akro di situ adalah akro. Bagaimana kalau bacanya bagus, kemudian masalah fikih tidak kurang tahu, ini masalah. Kata Imam Syafi'i harus didahulukan yang ilmu fikihnya lebih tahu daripada bacaan. Oke. Kemudian sekarang problemnya kita di masyarakat. Ya alhamdulillah, saya ini kalau jadi khotib biasanya tawarin jadi imam. Saya kadang-kadang mau, karena saya dibaca kurang bagus, saya tahu dia bacanya lebih bagus. Oke. Sebaiknya memang yang jadi khotib itu harus jadi imam. Kalau ada khotib tiga-tiga imamnya walaupun imam dari masjid itu namanya istiqlal, seperti imam batal tiga-tiga oleh makmum. Makanya hukumnya makruh di Syafi'i, artinya tidak. Cuma masalahnya kata pengurus, tidak semua khotib tajwidnya bagus. Contohnya tadi baca bismillah saja dan kadang-kadang tidak pas, apalagi sudah jadi masalah. Jadi bagaimana ya mungkin apa salahnya sih katanya tolong ini baik. Kita ini kadang-kadang jasa pribadi. Kadang-kadang saya berpikir aku ini pada ngomong, tapi kadang-kadang dia apa bisa jadi masalah. Kita ngomong cari lagi, tapi kita cari ilmu panas. Marilah kita bersedekah, tapi kita belinya enggak. Jadi kadang-kadang ya Allah. Oleh sebab itu, saya rasa kami sebagai
Artinya tetap. Oke. Misalnya sholat Jumat adanya sekali menurut begini-begini, baca kita itu sudah orang sudah tahu. Tawasul itu sampai apa tidak? Ya, kalau yang tak sampai pun sudah lama tahu. Yang sampai pun sudah lama tahu. Jangan ngomong tawasul itu tak sampai, hadisnya tak ada. Ente apalagi berapa? Maksudnya begitu loh. Kita ini kata Imam Al-Qurtubi, iya kita itu tunduk pendapat itu disadarkan kepada siapa yang itu loh. Jangan kata itu nggak boleh. Kata aku ini nggak boleh. Bisa. Ini masalah ambil. Bagaimana Pak masalah ambil di Jumat ini? Ternyata ada sebuah kitab. Ini yang dikasih dulu. Sholat Jumat. Ini kalau kita mengambil mazhabnya Syafi'i wajib 40 orang. Bagaimana kalau di Pulau Aro itu? Di daerah terkadang yang Jumatan cuma 7 orang 10 orang. Oke. Kata Imam Syafi'i 40 orang pun harus mustautin, harus di situ. Bagaimana di Jumat? Di tempat yang sangat bahasa itu paling orang sini ada berapa orang? Itu kata Imam Syafi'i nggak sah. Sekolah pun mengadakan makanya tadi sholat bukannya dari sekolah ya lagi tidak sah. Tapi apa kata ya? Tapi apa kata Imam Suyuti yang ditulis oleh Imam Syaukani? Udahlah, yang penting ada imamnya, ada makmumnya, ada yang mendengar, bolehlah. Sekarang masalah ambil. Ambil di Jumat tidak boleh karena tidak dilatih oleh penguasa. Dan ambil tidak boleh karena tidak dilatih oleh penguasa, maka tidak boleh mengambil dari bagian ambil. Akhirnya ada mesin kita dulu. Udahlah, saya bacakan kitabnya. Ambil itu boleh pertama mengambil dari bagian zakat. Itu dengan cara tertentu. Bagaimana kalau tidak zakat boleh? Ada orang kaya di muajirin sini, ambilnya ada berapa orang? Ada 5 orang, biar ambil gaji. Ya, kalau kita ada. Gak usah ngambil di zakat. Itu di dalam kita Imam ya. Yang ketiga, ambil tidak usah mengambil dari zakat pemerintah terutama. Ambil pada berapa 10 orang, berapa gaji 1 orang? 5 juta udah, 50 juta menggaji dari uang kas negara. Kalau mau, artinya itulah diantara metode bagaimana fatwa. Artinya kita jangan malu, jangan segan bahwa pendapat kita itu disandarkan kepada ulama. Karena al-ulama warasatul, ya jangan kita baca teksnya orang kemudian kita temukan ini pendapat orang begini, itu bukan dari mana. Misalnya kita sering mendengar kesalahan orang yang sholat, tidak ada zikir setelah sholat. Kemudian yang satu lagi harus zikir. Ternyata kalau kita baca kitab teks dari dulu, pertama, wa idza qudiyatis shalat fantashiru, setelah selesai sholat bubar. Udah, kalau ada orang bubar sholat udah selesai. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah bubar. Karena dia dasar hadisnya adalah faida qudiyat, Qurannya adalah faida qudiyatis shalat sudah apa-apa. Tapi ente jangan itu. Wa idza qudiyatu manasikakum, kalau kamu sudah selesai ibadah, zikir. Ada
belakang. Karena nanti ada hukum lain. Anda melewati pundaknya orang itu hukumnya haram. Jadi masalah. Berarti begitu. Dalilmu benar, tapi ada dalil lain yang mengharamkan Anda begitu. Karena ada anak muda bersemangat lewat tutup siang malam langsung salam langsung. Tidak apa-apa, faidah ujian sholat itu. Tetapi Anda jadi haram karena Anda melakukan wayang takut binas haram melantai budak mati. Maka orang tua pernah yang tidak baik, badan Anda langsung. Jadi ada hukum lain. Kemudian yang ketiga, setelah sholat, zikir, ada yang pertama sholat ubat. Ada pendapat yang kedua sholat zikir. Yang ketiga lebih ekstrim. Faidah farudzakan waidah rabbika. Setelah selesai dari kegiatan yang lain. Makanya orang-orang tua kita di kampung sholat maghrib, zikir, sholat taubat, zikir, sholat taubat sampai bisa disambung. Faidah farudzakan waidah rabbika. Mana boleh jadi bilang bid'ah? Masalah. Jadi itu tadi. Inilah bagaimana kita sadar tentang masalah fatwa. Makanya kalau kita sebenarnya merujuk kepada kita ulama, senang sebenarnya. Artinya cuma kita diperangkat untuk membacanya inilah yang menjadi. Artinya sudah terjawab. Di Arab Saudi setiap tahun libur. Maka yang sanggup kita ikut Nabi. Jadi membalas jumrahnya sebelum zuhur. Kata para kiai, ya coba bisa tuh, fokus sama ini sama Turki. Artinya dia mati dia. Karena dia katanya kalau ikut Nabi melontar jumrah sebelum Arab Saudi. Kalau yang besar silakan. Tapi yang Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand nanti dulu sore. Jadi tadi ada namanya fatwa itu namanya maslah. Jadi itu saja sebagai pengantar nanti dibaca. Kalau ada kemuskilan tadi Pak Buya sudah kasih nomor teleponnya. Silahkan kira-kira. Jadi kesimpulannya begini, jangan sok fatwa sedangkan pendapat itu adalah pendapat fatwanya orang lain. Akhirnya Pak, seperti misalnya tadi masalah yang terbaik jadi imam itu siapa? Maka aku hadisnya begini, gak usah itu. Udah hadisnya betul akrab yang pandai membaca. Tetapi kata membaca itu dipahami. Waktu itu sahabat yang pandai membaca, yang pandai tahu isi bacanya. Sekarang problemnya bagaimana kalau suaranya bagus tapi rukun tidak tahu. Rukun sholat masalah berapa? Jadi betapa pentingnya kita ini berfatwa tetapi menyadarkan jangan sok akhirnya dapat kecuali memang itu bukan masalah. Kalau masalah yang bagi sholat 5 waktu, masalah jadi ternyata apalagi zaman sekarang ini itu tadi tinggal buka. Contoh ini pendapat kata Ustaz Syah Abdul Somad, syaratnya kiai tiga. Ini harus disadarkan. Pertama harus punya pesantren. Kata Kiai Somad ini. Yang kedua harus pandai baca kitab penting. Kata Ustaz Somad. Yang ketiga bininya lebih dari satu. Saya sadarkan kepada beliau. Makanya saya pernah dibangunnya bilang karena istri. Kata Ustaz Somad begitu. Ya mungkin saya merasa aneh, mungkin sedikit saya pandai belajar di kampung ini. Tapi kalau mau begitu jauh sama saya tidak layak kami karena saya istrinya baru itu termasuk. Itu gambaran. Artinya sesuatu yang harus disadarkan kepada siapa yang ngomong.
Begitu kami dikirim Liga Nasional, ya udah. Itulah. Saya sendiri mengalami ketika di Dumai mungkin saya bisa ngomong, tapi begitu kami dikumpulkan, misalnya kami mungkin di komisi keluarga diri, ya udah, dan ini ya udah, ya sepulangnya ibaratnya langsung besar. Tapi begitu dikirim di Jakarta, misalnya kita dikirim di Makassar, ya udah, apalagi ketemu sama anaknya kayaknya dulu, udah diam aja. Itulah. Jadi sebenarnya kita lebih baik merasa bodoh, lebih baik merasa bodoh di sekitar orang pintar daripada merasa pintar di sekitar orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kita sampaikan kepada Pak Kiai Haji Muhammad ini selaku narasumber kita pada sesi yang kedua ini. Melainkan sudah untuk teman-teman ini, kami yakin percaya memang masih ada yang tinggal, masih ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab berdiskusi kepada bapak-bapak di ruang untuk sesi pertama 3 orang dipersilakan. Silakan. Nama istrinya berapa? Kemudian ini pakai yang saya tanyakan teman, karena saya yakin kita semua sini bisa memberikan juga, tapi pada bagian khususnya ada imam masjid itu kalau membaca surah Al-Tinggi itu ya beda dengan Al-Quran. Jadi saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Yang dia baca Al-Tinggi wal zaituna wal mu'isina wal. Jadi yang saya baca di Al-Quran itu Al-Tinggi wal zaituni kalau disambung kan itu, bukan Al-Tinggi wal zaituna. Nah, jadi ada juga ya kita dengar ya apakah itu tadi kita dengar itu ada ulama yang baca wadduha itu berbeda dengan apa yang Al-Quran. Apakah itu termasuk itu kadang-kadang itu nama tempat atau nama suatu benda berbeda hukumnya, ya boleh dibaca seperti itu. Ya saya mau menjelaskan itu, mau melarang dia menyampaikan itu, ilmunya belum ada, saya akui karena ilmunya untuk menyanggah dari bahwa itu tidak boleh dibaca seperti itu, ilmu belum ada. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wadilina wadar pada itu Quran. Kalau kita olah dipakai ilmu nahwu, setiap kata yang dimasuki sumpah itu harus dibaca i. Jadi wadini wazaituni sawazaituna. Itu yang saya di mana apa ya? Begini, lain kali ya. Tulis imamnya siapa, apa salahnya dilakukan sama Pak Diki, kan gitu, dan itu berangkat gitu. Aku memanggil dia, gitu. Lain kali gitu. Tadi kayak mesti dari Darussalam, apa salahnya Pak ditulis nama itu dilakukan sama Pak Diki. Biasanya Pak Diki itu maksudnya kan datang, ini kan kata dia. Gitu, jadi dia setiap kata yang dimasuki kosa itu harus dibaca i, watini, wazaituni. Kenapa waktu di sini? Karena di situ bukan asal kalimat ya. Seperti muslimina. Jadi kalau waktu ini wazaituna, wah ini masalah. Adapun ada ismal waktuha dibaca waktuha itu urusannya kiroah, namanya kiroah imam imam apa ya waktuha walaini dan tetapi darul mafasid muqaddam ala jalbil mahsur. Kalau di tempat itu biasanya waktuha walaini biasanya mau saya aneh-aneh. Contoh, di Dumai ini sholatnya tahiyatnya dah, walaupun ada yang at-tahiyat ini serah dia lah. Ada yang hukum asyhadu an la ilaha illallah, terserah dia.
tidak umum, nggak usah dibuat. Nanti ribut berapa banyak mbah itu ribut gara-gara dibakar gara-gara sebenarnya ini. Artinya apa? Itu tadi walaupun pendapat benar seperti wamuhe walaida saja, nggak usah dibuat di sini. Karena nanti membuat orang. Itu namanya darul mafasih muqaddam ala jalbil maslahat. Menghindari keributan itu lebih baik daripada Anda menganggap benar. Menghindari keributan itu lebih baik daripada Anda menganggap benar. Saya kalau jadi khotib di masjid selain masjid Jami ya, tapi sudah lama, sudah lebih 5 tahun, punya pergantian muslimah dan tidak pernah ke Jami. Kalau kami di situ, ya saya enakan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya nggak apa-apa sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya enakan membaca tahlil la ilaha illallah. Saya enakan membaca istighfar secara karena Pak nanti ribut. Tapi sebaliknya ente sholat di sini ini orang Indonesia. Jangan setelah salam. Masalahnya Pak di belakang ribut. Itu pentingnya darul mafasih muqaddam ala. Di sini kalau sholat jangan miring. Salam langsung miring. Jangan langsung gini. Ini masalah. Nanti bilang sama di belakangmu. Nabi dulu setelah salam menghadap ke belakang itu ada maksudnya. Dari mana? Ini dari mana? Dari Bogor apa dari Medan? Oke, apa masalahnya di Medan? Anda dari mana kamu jadi? Bogor. Betul kali. Apa masalahmu? Jadi makanya Nabi setelah salam kadang-kadang langsung menghadap ke ada asapnya. Kalau begitu saya ini kan bikin 15 tahun, mohon maaf ya. Itu namanya asbab. Jadi Nabi memang betul kadang-kadang menengok ke, tapi ada tujuannya. Dari mana? Dari rumah atau masalah rumah tidak ada sesuatu belum. Ini dari mana? Dari Bulalo. Itu capek-capek betul. Iya. Kalau kita mau ke belakang gak ada tujuannya cuma gini itu Nabi nggak bisa. Itu kadang-kadang ya Allah. Masalahnya saya yang telepon. Bang Yai, itu ada imam tuh ngobrol sama aku ini lagi. Memang salah ini. Ente bener setelah salat bubar, oke, faida qadiyat salat. Tapi ente melanggar orang tua itu haram hukumnya. Ini perlu kita selalu kumpul dialog sekali lagi apa namanya khususnya kami DMI. Ayolah kalau ada masalah. Oke, saja. Silakan sambung. Berikut tanggal nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Berapa anaknya? Istrinya berapa? Nama Mujaidi, asli dari Jawa. Artinya ini ada ustaz yang berfatwa bahwa tulisan Arab Allah di depan mimbar. Dia mengatakan bahwa kalau ceramah di depan mimbar itu melecehkan Allah, hanya tulisan itu di depan panduan. Jadi banyak yang ditonkel-tonkel. Pada dokter itu sudah bagus, diratain dengan tangan. Ada yang tempelan dicopot. Ya. Nah itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi menurut kalau pernah saya jawab dan menurut yang saya tahu itu adalah ikhram untuk membiarkan. Sedangkan di Arab saja ketika membuat sesuatu itu tulisan Arab di apa? Orang-orang yang tidak khasnya, tapi bukan berarti itu yang tidak sekedar itu. Tapi dia bilang wali ustaz dan bukan saya. Tapi faktanya tentu saja nggak benar menjelaskan. Dan bagaimana menurut Pak Yai? Terima kasih. Masalah untuk Tujuannya pertama
dunia sementara, akhirat selamanya. Tengah-tengahnya ditulis jangan tinggal sholat. Bagus lah. Ada avanza di depan. Saya mundur. Apa tulisan ini? Dunia sementara. Tengah-tengahnya tulis jangan tinggal sholat. Di bawahnya akhirat selamanya. Yang merenung indahnya tulisan ini. Ada lagi betapa banyak usia mobil kita ditulis Allah la ilaha illallah. Siapapun kalau di belakang dia pasti terucap katanya. Itu pentingnya tulis. Lah ada sebagian orang tua kita dulu untuk mengingat yang lain, maka ada sebagian masjid ditulis Allah. Kadang-kadang ditulis apa namanya ini? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi kadang-kadang tulisannya tulisan farsi, muter-muternya itu sampai tak terbaca. Itu menjadi masalah. Padahal itu mengingatkan. Di sini ada tulisannya kayak ini. Kemana mama matikan HP. Kadang-kadang ada tulisan udah silakan, ada minyak wangi. Minyak wangi. Silakan apa pakai. Jangan dibawa pulang. Saya protes. Tidak mungkin dibawa. Bahasa jangan dibawa pulang, jangan tulis lah. Masa di masjid silakan pakai, jangan dibawa pulang. Menyangkut orang Islam Pak Juta harusnya. Itu di masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah ditulis dihapus, di makan jalan sudah dihapus. Jangan kita tulis. Kok rasakan jangan dibawa pulang aja kita. Malah nanti dibawa pulang pun. Orang pada sholat. Itu. Jadi tulisan itu apapun tulisannya sebenarnya untuk bagus. Cuma ini tadi masalahnya ada tulisan yang ditulisnya tidak jelas, apalagi yang baca. Kemudian ada tulisan di masjid kadang-kadang dia apa itu? Ini kan ada tingkap di atasnya tulisan Allah kan? Masalahnya tepi jalan. Begitu lewat kemudian di situ hanya ngomong wah terus lepotan dan tulisan Allah itu kadang-kadang ini ada orang yang dari mohon maaf dari Sungai 9 tapi yang masih 8 itu tengok banyak ditulis Allah di atas apa namanya tapi kalau di dalam ada insya Allah hanya untuk mengingat. Jadi tulisan itu untuk mengingat itu biasanya sudah lama musolanya masih tepi jalan, di jalan besar, kadang-kadang rendah, begitu terlewat, airnya meningkat, akhirnya bisa Allahnya sampai yang nampak cuma lumpurnya, bukan? Ya, jadi apapun, jadi tetap bagi kita insya Allah. Oke, jadi namanya itu waktunya cukup. Bagaimana Ustaz Tadmudin? Oke, apalagi yang akhirnya selalu di bawah. Oh, waktu sudah jam 11.30. Kasih 2 menit, 1 menit, 1 menit. Silakan. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hidayat Pak. Ya. Pengurus masjid Al-Fahri. Pak Mauni. Karena saya baru tahu ada memiliki kekuatan mengkota, mengproduksi dan berpisah. Jadi kalau itu keputusan ini kabupaten atau kota, bagaimana mekanismenya bisa berlaku secara nasional? Itu aja Pak. Jadi bagaimana hukumnya orang perempuan bisa tidak pulang selama 3 tahun? Saya kumpulkan sebagai saya masuknya ke sekretariat. Setelah sekretariat dilakukan sama ketua ini kata saya ya. Pak ketua biasanya tampilkan. Kami panggil komisi fatwa yang 11 orang. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Basri, bagaimana hukumnya perempuan 3 tahun tidak pulang? Ternyata yang ujungnya tidak bisa jawab. Nah ini dikirim ke provinsi tidak bisa menjawab, diantar ke jadi pertama itu
kita semua. Waktu yang belum membaca sebuah temuan kita karena masih ada satu sisi lagi. Oh ya. Oleh karena itu kami bersama narasumber menyampaikan mohon maaf. Saya tidak percaya apa yang kita bilang. Apalagi mungkin menyangkut dengan masalah apa. Berlindung kita kepada Allah, jangan kita lebih jauh daripada Allah. Oleh karena itu kami berdua mohon maaf untuk ibunya jika seandainya ada satu tipis satu kalimat yang tetap. Ya, baik kepada kita semua kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mari kita sampaikan terima kasih dan silakan kepada Allah. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.